Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wulan Nusada, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kesulitan perkembangan pada anak SD. Tugas ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik SD yang diampu oleh Ibu Sofa Siti Marwah, MPD. Sebelumnya, apa itu kesulitan perkembangan? Kesulitan perkembangan adalah kondisi di mana seorang anak mengalami hambatan atau keterlambatan dalam mencapai tahapan perkembangan yang seharusnya dicapai seusianya. Tahapan ini meliputi berbagai aspek penting seperti motorik, bahasa dan komunikasi, kognitif, sosial, dan emosional. Selanjutnya, ada ciri-ciri kesulitan perkembangan pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, ada keterlambatan bicara dan memahaminya. Anak lambat dalam mengucapkan kata-kata, sulit membentuk kalimat atau tidak memahami arahan lisan. Contohnya seperti saat guru berkata, kumpulkan buku ke depan. Anak yang memiliki kesulitan perkembangan tidak akan merespon atau tidak mengerti bahkan tidak mengerti apa yang guru bicarakan. Dan yang kedua, ada kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Anak yang memiliki kesulitan perkembangan tidak nyaman bermain bersama teman, tidak bisa bergiliran atau sharing, terlibat ataupun bahkan tidak ingin terlibat ke dalam konflik. Contohnya seperti anak lebih memilih duduk sendiri di sudut kelas saat jam istirahat. Dan yang ketiga, ada kesulitan berkomunikasi atau mengikuti instruksi. Anak yang memiliki kesulitan perkembangan mudah teralihkan, tidak fokus saat belajar atau tidak dapat mengikuti arahan guru dengan baik. Contohnya saat diminta menyalin tulisan dari papan tulis, anak hanya menulis setengah kalimat lalu berhenti bermain sendiri atau bahkan tidak akan menuruti perintah tersebut. Dan yang keempat, ada gangguan koordinasi tubuh. Anak yang memiliki kesulitan belajar tampak canggung dalam gerakan fisik seperti kesulitan saat menulis, bermain, atau memotong kertas. Contohnya seperti tulisan anak tidak terbaca, pensil sering terjatuh, atau terlalu menekan saat menulis. Dan yang terakhir, ada sulit mengendalikan emosi atau perilaku. Anak yang memiliki kesulitan atau keterlambatan dalam perkembangan, anak itu akan mudah marah, menangis, atau menunjukkan perilaku impulsif di kelas. Contohnya seperti menangis keras ketika tidak bisa menjawab soal ulangan, atau juga tiba-tiba melempar buku saat merasa kesal atau diajak teman. Dan bisa juga sering keluar masuk kelas tanpa izin saat tidak suka dengan pelajaran tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu kesulitan perkembangan, di sini ada beberapa penyebab atau faktor kesulitan perkembangan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini meliputi faktor genetik atau keturunan, juga bisa gangguan pada sistem saraf atau otak, atau juga bisa kelahiran prematur atau berat badan lahir yang rendah. Itu semua mempengaruhi keterlambatan atau cepat dan lambatnya perkembangan. Dan yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Karena faktor lingkungan ini meliputi pola asuh yang kurang mendukung, terus minimnya stimulasi sejak di usia dini, juga lingkungan tidak aman secara emosional. Dan yang ketiga, ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini menjadi salah satu ketidaksempurnaan dalam tahap perkembangan karena akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, juga kurangnya gizi dan stimulasi karena keterbatasan ekonomi, juga kesenjangan sosial yang berdampak pada mental anak. Dan yang keempat, ada gangguan perkembangan khusus atau autisme atau yang disebut ASD, dan juga ada action deficit itu yang disebut ADHD, atau juga yang ada kesulitan perkembangan yang disleksia, disgrafia, dan gangguan belajar lainnya. Di sini saya menyajikan contoh kasus yang terjadi pada anak SD, yaitu seorang anak laki-laki di kelas 2 SD atau perempuan menunjukkan beberapa gejala kesulitan perkembangan, antara lain belum bisa membaca lancar meskipun sudah memasuki pertengahan tahun ajaran, karena itu bukan kebiasaan yang biasa yang terjadi. Seharusnya pada anak usia kelas 2 SD ini mereka harus mulai bisa membaca. Dan yang kedua, ada kesulitan memahami instruksi sederhana dari guru kelas. Contohnya guru menyuruh dia menulis anggota keluarganya, atau juga menulis jarak rumah dan sekolah, atau dia disuruh menulis apa aja yang dia lewati dari rumah ke sekolah. Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti
menjadi keramaian. Dan yang terakhir ada menunjukkan ekspresi frustasi saat menghadapi tugas menulis atau berhitung. Gejala ini mengaruh pada kemungkinan kesulitan dalam aspek kognitif dan sosial emosional, serta perlu ditindaklanjuti dengan observasi lanjutan dan dukungan dari guru, orang tua, serta profesional seperti psikiater atau itu. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dan contoh kesulitan belajar dalam lingkungan sekolah, di sini guru perlu melakukan deteksi. Deteksi ini sangat penting dalam menangani kesulitan perkembangan pada anak. Dengan identifikasi yang tepat sejak awal, bagaimana hambatan yang dialami anak dapat ditangani lebih efektif. Contohnya, pertama, memungkinkan dukungan dan bimbingan yang tepat. Anak yang terdeteksi mengalami kesulitan perkembangan dapat segera mendapatkan strategi pembelajaran, terapi, atau pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Dan yang kedua, mencegah kesenjangan belajar lebih lanjut. Anak yang mengalami kesulitan belajar kemungkinan ada kesenjangan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, anak yang memiliki kesulitan perkembangan harus dibimbing secara tepat supaya kesenjangan itu cepat setara dengan anak-anak yang lainnya. Dan yang ketiga, membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sosial dan akademik. Anak-anak yang memiliki kesulitan belajar namun harus belajar dengan anak-anak yang normal atau anak-anak yang memiliki perkembangan stabil itu harus segera ditangani supaya mereka bisa memenuhi tuntutan sekolah atau bisa memenuhi tuntutan akademik untuk belajar sesuai yang diharapkan oleh sekolah. Yang selanjutnya di sini ada peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan perkembangan. Peran guru dan orang tua itu sangat penting dalam mendeteksi dan mengenali kesulitan perkembangan anak. Strategi yang baik antara sekolah dan keluarga dapat menjadi kunci keberhasilan tumbuh kembang anak secara optimal. Di sini ada beberapa langkah yang bisa guru dan orang tua terapkan, yaitu yang pertama, mengamati perkembangan anak sejak dini. Guru dan orang tua perlu peka terhadap tanda-tanda keterlambatan atau kesulitan yang dialami anak dalam belajar, bersosialisasi ataupun berperilaku. Dan yang kedua, memberikan stimulasi yang sesuai. Anak membutuhkan stimulasi sesuai tahap perkembangannya, baik melalui aktivitas bermain, pembelajaran maupun komunikasi yang mendukung. Yang ketiga ada bekerja sama dengan tenaga ahli. Jika ditemukan kesulitan setelah melakukan identifikasi, kita menemukan kesulitan dalam perkembangan anak. Ternyata anak membutuhkan bimbingan atau bantuan dari tenaga ahli seperti psikolog, terapis, ataupun konselor untuk mendapatkan pengamanan profesional. Dan yang keempat, menyediakan lingkungan yang suportif. Anak perlu badan alami, lingkungan yang aman secara fisik dan emosional, penuh kasih sayang dan dukungan proses belajar serta pengembangan dirinya. Setelah kita mengetahui apa itu kesulitan perkembangan, bagaimana faktor-faktornya, dan bagaimana contohnya, serta bagaimana cara mengatasi dan peran guru dan orang tua terhadap kesulitan belajar itu, di sini saya menyimpulkan bahwa kesulitan perkembangan pada anak adalah hal yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di usia anak sekolah dasar. Dengan deteksi ini, anak yang mengalami hambatan perkembangan dapat segera mendapatkan interpretasi yang tepat sesuai kebutuhannya. Guru dan orang tua memiliki peran sentral dalam mengenali, mendampingi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk anak tumbuh dan belajar secara optimal. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga ahli menjadi kunci utama keberhasilan dalam mengenali kesulitan perkembangan. Semakin cepat kesulitan dikenali, maka semakin besar peluang anak untuk berkembang sesuai potensinya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi maupun dalam materinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.